Oke, sepertinya sudah semua nih Ayah Edi. Ya, Semua partisipan dari sini semua. siap. Ya, Assalamualaikum. Zaidan ya, dipanggilnya siapa sayang? Iya, ya Zaidan. Zaidan ya. Oke, baik. Ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ini. Ayah dapat kabar katanya ada, biasanya manggilnya siapa? Papa, mama, ibu, ayah? Eh, Biasanya Dedi sih. Oh, oke, Dedi sama mami begitu? Sama ibu. Oh, Dedi sama ibu. Baik. Ya, katanya ibu mungkin ya yang daftar atau Dedi malah yang daftar, ingin ngobrol-ngobrol tentang gimana sih kita bisa menemukan potensi emasnya Zaidan supaya nanti bisa dari awal ini udah mengarah dan bisa mencapai yang terbaik begitu. Nah, Oke, Edi, ya. panggilannya sebenarnya Mas Aiden panggilannya. Oh, Mas Eden, keren banget itu ya. Aiden. Mas Eden. Ya, Z-nya jadi dihilangkan jadi Mas Aiden gitu jadi. Oke, wah ini udah nama branding ini. Ya, Eden, Mas Eden, boleh direkam ini ya, Bapak. Kalau misalnya nanti bisa direkam dari rumah di komputer, karena kalau seandainya nanti kita ngobrol ada yang lupa atau terlewat, kita bisa review, bisa ulang, ya bisa di recording. Silakan. Baik, Ayah Edi. ya terima kasih. Ini siapa dulu yang mau cerita ini? Ibu Lia, Pak Ade, atau Mas Eden? Mungkin lebih baik Ibu Lia dulu kali ya, karena Ibu Lia yang mendaftarkan juga diskusi hari ini, jadi mungkin Bu Lia bisa mulai dulu. Baik, silakan. Silakan Bu Lia. Saya kenal dari Ayah Edi tuh selalu rutin Zoom acara di Abu Marlo, Ayah Edi. Oh, Nah, saya alhamdulillah sebenarnya ya. pengen Bali untuk pengen tahu untuk anak saya Zaidan ini, Mas Aiden ini gimana loh, kan dia sekarang sudah kelas 9. Ya. Kamu kelas Kelas 10 ya? 10. Kelas 10, sekarang 10. Ya, sudah kelas 10. Terus biasanya tuh kegiatan selain sekolah itu bola. Iya. Nah, tapi perjalanannya tahu sih sebenarnya sebaiknya gimana untuk Zaidan ini gitu loh. Karena kadang-kadang ada kebingungan juga sebenarnya nih anaknya pengen atau enggak, iya atau enggak gitu-gitunya tuh saya kok yakin nggak yakin gitu kalau karena kita mendukung 100% lah buat si anak gitu loh. Baik. Ya, alhamdulillah kalau backgroundnya itu dari Kang Abu mah insya Allah nanti bakal ketemu. Dan biasanya orang-orang yang udah bergabung di Dialog Positif sih orang-orang tua yang sudah tercerahkan begitu. Jadi probabilitas untuk tingkat keberhasilan anaknya bisa 90% lebih gitu. Dari pengalaman saya gitu. Karena keberhasilan anak itu perlu sekali dukungan orang tua, baik moral maupun material nih ya. Jadi karena ibu cerita ini backgroundnya udah gabung sama Kang Abu, saya jadi tambah optimis ini gitu. Insya Allah nanti ya. Baik, kalau dari Pak Ade sendiri mau sampaikan apa? Oke ya Adi, jadi gini kayak Adi, kalau saya sih mungkin saya pengen sharing, saya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang keras ya Pak Adi ya. Baik. Ayah saya, kakek saya itu orang Sumatera. Oh baik. Jadi, dari mana asal Pak? Sumatera Bengkulu, Barat. ayah. Oh Bengkulu, Ayah. ya Bengkulu ya. Tepatnya. Jadi dari kecil itu memang saya sudah menyaksikan kehidupan dan sosok ayah yang cukup keras dan sangat emosional gitu lah. Baik. Yang akhirnya kebawa ke saya, jujur ngomong. Baik, gitu. iya. Nah, jujur sih waktu Zaidan masih kecil, karakter ayah saya itu keluar nih Baik. di sayanya sendiri. Jadi tidak bisa dipungkiri itu pun juga sepertinya tersalurkan ke Zaidan. Ya. Gitu ayah Edi. Nah, dari kecil itu Zaidan itu emang sudah main bola, ayah Edi. Umur dari 6 tahun 7 tahun. Ya. Awalnya hanya sebatas hobi biasa, cuman terlihat ada talenta dan
bisa dibilang cukup menonjol dari teman-teman yang lainnya, akhirnya kita tekuni olahraga tersebut gitu loh. Dan saya pun bisa dibilang dulunya bisa dibilang atlet ya, AID ya, main basket zaman dulu. Saya itu memang bisa dibilang kalau sama olahraga tuh sangat berdedikasi tinggi. Iya. Sangat. Jadi benar-benar saya kalau saya main basket itu dulu benar-benar saya kayak I do it religiously. Wow. Seperti kayak saya harus latihan setiap hari. Saya harus benar-benar bisa mengimprove weakness saya karena depan rumah ada ring basket dan sebagainya. Jadi saya tuh dulu tuh waktu kecil tuh kalau masuk olahraga itu benar-benar yang 100%, 150% bahkan gitu. Nah, dengan demikian waktu saat Zaidan main bola, saya pun juga push dia untuk bisa memberikan energi dan fokus yang lebih, karena itu adalah formula dari sukses kalau misalkan benar-benar mau main bola. Jujur, tapi saat saya mempush Zaidan untuk main bola itu memang kembali lagi saya menyampaikan mungkin dengan karakter ayah saya. Itulah. Yang saya nggak tahu nih, mungkin Zaidan bisa mengkonfirmasi. Ada kemungkinan juga karena Zaidan itu orang itu kalem, ayah Edi. Dia itu orangnya santai, relax. Saya pernah juga berkonsultasi dengan psikolog. Dia yang pada prinsipnya juga mengevaluasi. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang negatif juga, karena calm and collective untuk suatu orang, anak khususnya, itu cukup bagus gitu loh. Dengan saya, kamu harus punya fire gitu ya. Harus ada semangat yang oke, kamu boleh cool, calm, collective di luar dari lapangan bola, tapi in the pitch kamu harus jadi beast. Itu yang saya sampaikan ke Zaidan, dan saya juga yang jelas nge-push dia untuk latihan, ya bisa dibilang lebih dari teman-teman yang lainnya lah gitu loh. Latihannya juga saya atur, ada yang program khusus untuk skillnya, ada untuk yang strength and conditioning gitu lah. Dan saya pun bisa dibilang awal-awalnya saya memposisikan diri saya ini sebagai ayah / coach, quote unquote gitu lah. Nah, sambil waktu berjalan, karena memang ada perbedaan karakter antara saya dengan Zaidan. Saya itu seperti bapak saya yang menggebu-gebu, sangat emosional, sangat fighter sekali, sedangkan Zaidan itu yang kalem. Jadi di tengah jalan ada kayak semacam ketidaksinambungan ya, bisa dibilang ya. Karena it's a different character. Nah, sampai akhirnya saya juga introspektif diri sendiri. Saya ngeliat, oke, ini mungkin saya tidak bisa memposisikan saya sebagai seorang ayah dan coach at the same time. Dan saya tidak bisa untuk mempush Zaidan untuk seperti saya pada saat dulu saya main basket gitu loh, yang latihan setiap hari, harus yang pagi siang sore harus megang bola, gitu loh. Karena ya akhirnya saya melihat, oke, ini saya harus agak sedikit ngerem lah, gitu loh. Nah, saya sih tadi ya pernah bawa Zaidan ke psikolog, kita juga pernah bawa dia ke sesi hipnoterapi. Saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi gitu loh, apakah sepak bola sesuatu yang benar-benar yang Zaidan inginkan? Apakah itu hanya dari saya saja gitu lah? Gitu lah. Nah, itulah. Nanti mungkin Zaidan bisa mengkonfirmasi sendiri. Nah, intinya gini, tujuan kita hari ini sebenarnya gini. Tadi yang ibunya bilang Zaidan sudah kelas 10. Sebentar lagi sudah mau masuk kuliah. Kita sebenarnya sebagai orang tua di sini, kita pingin mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya Zaidan ini sangat sukai saat ini. Ya. Dan kira-kira apa nih potensi ke depan yang kita sebagai orang tua tujuannya adalah kita membukakan pintu bagi dia sebenarnya.
Kalau misalkan emang sepak bola adalah sesuatu yang dia pengen tekunin, yuk kita siap di sini untuk bukain dunia bagi dia gitu kan. Baik. Apakah nanti harus masuk ke akademi di Eropa atau di apapun itulah gitu kan. Iya. Nah, cuman sini yang saya mau juga highlight di sini, karena tadi Ayah Edi, karena tadi saya ngelihat tidak ada kayak suatu fighting spirit yang kalau menurut saya dibutuhkan ya. Kalau misalkan kalau kamu benar-benar mau menjadi katakanlah pemain sepak bola, you have to have that Iya. not only passion tapi juga harus ada fighting spirit di sini. Iya. Harus ada. Nah, jujur ngomong itu yang saya tidak melihat lah. Baik. Ayah Edi. Nah, tapi kembali lagi sekarang ini saya dan istri saya di sini kita basically kita tidak menuntut kok harus sepak bola. Iya. Kembali lagi ini semua ke Zaidan. Kita mau apa yang Zaidan inginkan dalam hidup. Ya mungkin dia juga agak bingung sekarang ya. Iya. Kelas 10 masih belum tahu ya arahnya kemana. Kemarin kita sempat ngomong ada pembicaraan diskusi dan masukmu Zaidan sukanya apa? Dia masih bingung. Iya. Bisa dibilang. Iya. It's normal kalau menurut saya di sini, ya kan. Ada engineering, ada business, finance dan sebagainya. Saya coba menjelaskan ke dia mengenai different area dan ke depan itu kerjanya seperti apa dan sebagainya. Tapi dia masih bingung. Which is saya sangat saya sangat mengerti kalau umur Zaidan masih belum tahu. Saya pun pada saat itu juga mungkin belum ngerti ya bisa dibilang gitu ya. Yeah. Nah jadi intinya Ayah Edi di sini ya kita pengen diskusi dengan Ayah Edi. Kita pengen menggali kira-kira apa sih yang bisa menjadi potensi Zaidan yang mungkin bisa kita explore. Apakah sepak bola kita terusin? Apakah kita harus mengalihkan ke yang lainnya? Cuman intinya di sini kita sebagai orang tua kita mau yang terbaik bagi Zaidan. Dan kita siap untuk membukakan pintu, membukakan dunia bagi dia untuk membuat dia sukses ke arah yang apa yang dia inginkan. Saya kira gitu Pak Ayah Edi. Secara singkat Ayah Edi. Ya, insya Allah. Amin. Kalau Mas Edan sendiri ingin menyampaikan apa nak sama ayah nih? Yuk mumpung kita ngobrol bareng. Ada yang mau disampaikan? Tanggap kayak apa? Sayang boleh kameranya diturunin dikit nggak biar ayah bisa lihat dagunya. Gitu. Ya, sip. Ya. Enggak sih, ada apa-apa? Nggak ada apa-apa ya. Nggak apa-apa nak. Nanti Mas Edan dengerin aja, terus nanti kita cerna. Nah, kira-kira nanti tahu konsepnya seperti apa. Baik. Kalau gitu kita kembali ke Dedi and Mama ya atau Ibu ya? Ibu ya baik. Jadi agak campur-campur ya dia panggilannya lah ya. Nggak apa-apa. Ini adalah menunjukkan kita Indonesia banget gitu. Buat saya ini adalah kebebasan gitu. Jadi kita punya kebebasan individu. Terserah mau panggil apa, yang penting kita nyaman. Jadi begini, di Kang Abu Marlo itu saya udah diundang kira-kira 10 episode ya. Nah, Kang Abu itu tertarik di episode awal karena waktu bicara saya parenting, saya sampaikan sebenarnya apa sih inti dari parenting itu. Nah, inti dari parenting saya adalah begini, orang punya konsep banyak sekali dalam mendidik anak ya. Tapi kalau kita seandainya orang yang beragama, kita percaya Tuhan dan kita percaya bahwa anak kita ini titipan Tuhan, ya kita hanya perantara aja dalam prosesnya sehingga dia terlahirkan. Nah, berarti kan ada tujuan Tuhan itu di dalam diri anak kita, saya katakan begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mendidik anak kita, kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang Tuhan inginkan. Nah, itu saya katakan kayak gitu. Nah, dari situlah awalnya Kang Abu tertarik sampai mengupas dalam 10 episode dan mungkin akan dilanjutkan. Nah, jadi konsep parenting ini atau konsep pembicaraan hari ini adalah pertama kita sepakat dulu nih bahwa
Mas Edan ini titipan Tuhan gitu. Kita hanya perantara saja, atau kita adalah tim support yang dipilih oleh Mas Edan waktu turun ke dunia. Nah, saya akan membuat analogi-analogi dengan bahasa yang kira-kira mudah dipahami. Ya, analogi ini ya, perumpamaan. Begini, apakah kebetulan dia lahir di dunia ini? Sangat tidak kebetulan. Gitu. Apakah kebetulan dia jadi anak Dedi? Sangat tidak kebetulan. Jadi di dunia ini ada yang namanya by design, ada yang by choice. Jadi kalau Mas Edan jadi anaknya Dedi, iris by choice, Pak. Atau dalam bahasa agamanya takdir. Gitu. Nah, jadi anaknya Ibu Lia itu takdir. Itu. Kemudian dia tidak bisa memilih gitu, memilih di mana dia dilahirkan. Kemudian bapak sendiri juga tidak bisa memilih anak yang seperti apa yang mesti kita miliki atau dilahirkan oleh ibu begitu. Jadi semuanya sudah ada by design and by choice. Tapi ketika Mas Edan mau memilih karir dan profesinya, that's by choice. Begitu. Kebayang ya? Nah, itu by choice. Nah, kalau by choice berarti dia punya pilihan banyak. Nah, pilihan mana kira-kira yang sesuai dengan Tuhan? Ya, keinginan Tuhan. Kan banyak pilihan. Nah, makanya kita bingung nih, apa bola gitu, apa ini nih. Yang mana sih sebenarnya? Nah, kira-kira begini gambarannya ya. Ketika saya belajar ilmu hikmah, nah, bukan saya mau bahas agama, tapi dengan bahasa agama lebih mudah dicerna ya. Belajar ilmu hikmah tentang ya sebenarnya untuk apa sih kita turun ke dunia, untuk apa sih anak kita turun ke dunia. Jadi analoginya seperti gini, saya tanya sama Mas Edan, Mas Edan pernah nggak pergi keluar dari rumah sendirian? Pernah sayang? Ya pernah. Pernah ya, baik. Biasanya mau kemana tuh kalau pergi ke sendirian? Main sama temen, ke rumah temen? Ya, sama teman. Nah, main sama temen ya, atau ke rumah temen? Ya. Ya, baik. Sebelum pergi biasanya Mas Edan pamitan sama ibu nggak? Atau sama Dedi? Ya, aku yang ngomong dulu, boleh nggak? Oh. Kayak minta permission gitu. Oke, baik. Biasanya ke siapa minta permissionnya? Ya yang ada aja, kalau misalnya ibu lagi kerja, kalau dia lagi kerja ke ibu gitu. Oh, baik. Waktu Mas Edan minta izin, Bu, misalnya ke ibu ya, Bu, Edan mau pergi gitu, atau aku mau pergi. Biasanya ibu tanya nggak? Tanya gimana? Ya, kalau Mas Edan bilang, Bu, aku mau pergi, ibu biasanya nanya sesuatu nggak? Pergi kemana gitu nggak? Oh iya. Ya begitu ya. Iya. Nah, ibu tanya mau pergi kemana gitu. Terus Mas Edan jawab apa biasanya? Ya kadang-kadang ke rumah temen, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang apa, maaf tadi putus saya. Tadi kita suka main bowling. Oh, bowling. Oh, ke mall. Kadang-kadang ke mall ya. Kadang-kadang ke rumahnya ya. Nah, baik. Yang ingin pergi itu yang mutusin ibu atau Mas Edan sendiri? Ya, ya aku mau pergi, tapi kalau ibu nggak boleh, ya aku nggak pergi. Oh iya, berarti yang nggak ngizinin ibu. Tapi yang milih mau pergi kemana siapa kira-kira? Ya aku. Baik. Habis ditanya mau kemana gitu, mau ke mall gitu ya. Terus ibu nanya apa lagi biasanya? Siapa yang ikut? Oke, siapa yang ikut atau sama siapa? Terus kamu jawab apa? Sama siapa? Ya teman-teman aku. Sama teman-teman. Terus habis gitu ibu nanya apa lagi? Ibunya siapa, teman-temannya, terus ya tanya, ya aku bilang. Oke, baik. Terus tanya nggak kira-kira udah punya ongkos belum gitu? Ya aku minta kayak berapa, minta 100.000. Ya berarti kan minta ongkos ya, ibu tanya ya, udah punya uang belum, udah punya ongkos belum gitu, perlu berapa kan gitu, 100.000 dikasih gitu ya. Terus ibu biasa tanya nggak sampai jam berapa gitu? Ya ibu bisa nanya sih, tapi kan aku perginya tuh kebanyakannya ya di siang-siang.
Siang. Iya. Oh, nanti pulangnya Ya, jam berapa? Nanya nggak biasa ibu? ya nanya terus Mm. karena kan biar minta diantar sama dipulangin juga. Oh gitu, ya baik. Terus tanya juga nggak naik apa nanti gitu? Iya, nanya Tanya ya, juga ya. banyak yang ditanyain ya. Iya, banyak. Baik, akhirnya habis gitu selesai semua berangkat deh ya ke mall ya, Iya. jalan. Kemudian benar-benar jadi main bowling nggak kalau udah punya rencana gitu? Em, iya sih. Jadi ya, Jadi. jadi ya. Pertanyaan dasarnya, kenapa kamu jadi main bowling? Ya, Padahal awalnya kan cuma rencana doang gitu. Ya karena kita bosen aja. Bosen. Terus karena kamu mau melakukan itu ya, dijalankan gitu ya rencananya ya. Iya. Ya kan rencana itu bisa cuma rencana aja kalau kamu nggak jalanin kan ya. Jadi karena kamu kerjain tuh yang direncanain, akhirnya kejadian deh main bowling. Happy sama teman-teman ya. Tahu nggak kenapa ayah tanya begini? Ya biar itu biar ya just to make sure aja kan biar Oke. aman gitu. Ya baik, baik. Ini sebenarnya yang harus diajarkan para guru kepada siswanya ya. Sebenarnya konsep hidup itu sesederhana itu, Pak. Ya, Ibu ya, sesederhana itu. Jadi ini adalah sebuah analogi yang kalau saya tarik ke kehidupan ini, kira-kira analoginya seandainya ibu itu adalah Tuhan. Dan Edan ini adalah ya Edan begitu. Seandainya ya, seandainya saja. Jadi ketika Edan berada di sana, ya berada di sana masih bersama Tuhan, kan kalau kita pulang katanya kembali ke Tuhan kan ya, ke pangkuan rahmatan ilahi gitu. Ya, berarti kita berasal juga sebenarnya dari sana gitu. Karena pulangnya ke sana kan. Nggak mungkin kita pulang ke sana asalnya bukan dari sana begitu. Yang namanya pulang itu kembali ke tempat asal kita berangkat. Nah, berarti katakanlah berangkat. Nah, Edan berangkat dari sana, dari Tuhan. Nah, pada saat Edan mau berangkat ke bumi nih, tujuannya bumi gitu. Kira-kira Tuhan nanya juga nggak seperti itu? Edan mau kemana gitu? Mau ke bumi Tuhan gitu. Mau ngapain? Pasti kan gitu. Aku tuh pengen gini nanti di bumi. Gini. Ya udah kamu susun kata Tuhan. Nah, disusunlah detail. Terus Tuhan tanya, sama siapa? Maksudnya orang tuanya siapa gitu. Nanti partner-partner kehidupan kamu di bumi siapa? Nah, ditulis sama Edan. Gitu. Kalau enggak Tuhan nawarin, mau enggak lahirnya di ibu ini, di Dedi dan sebagainya. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Cita-citamu apa di bumi? Aku tuh mau begini Tuhan, mau gini. Oke, tulis ya, ditulis semua detail. Ketika terakhir Tuhan tanya, terus pulangnya jam berapa? Ya kira-kira jam 9 malam lah Tuhan, gitu. Yakin jam 9 malam? Iya, yakin. Nah, ketika Tuhan tanya pulang itu artinya kamu mau meninggal di umur berapa? Gitu. Itu ya permintaan kamu yang meninggal ya di umur sekian gitu. Jadi itu ya pulangnya ya. Nah, kalau Tuhan setuju, oke. Semua rencana itu dibuat. Ini yang diajukan kepada Tuhan dan kalau Tuhan setuju di approve. Oke, kamu berangkat gitu. Kamu berangkat, jadilah Edan berangkat melalui proses kelahiran. Itu analogi itu. Dari ilmu hikmah belajar. Jadi sederhana banget, gampang sekali dicernanya. Nah, berarti Edan itu sudah punya rencana kan di sini. Mau ngapain? Ya, udah punya rencana gitu. Dan itu rencana Eden sendiri ya, Ayah Edi. Rencana ya, Eden sendiri. Ya? Iya, rencana Eden sendiri yang direstui oleh Tuhan. Termasuk ketika Eden memilih bapak jadi dedinya dan ibu jadi ibunya. Itu ada semuanya di dalam rencana. Dan rencana itulah yang di dalam bahasa agama disebut takdir. Nah, tapi apakah ketika rencana itu jadi dibuat, nah, apakah Eden mau menjalankan itu dan apakah Bapak membolehkan itu semuanya by choice. Jadi yang namanya takdir itu by design. Udah nih, berangkat ya, bawa ini ya rencananya ya. Kemudian setelah turun di bumi gitu ya. Nah, apakah itu nanti kejadian sesuai rencana atau tidak? That's by choice. Itulah kenapa dalam bahasa agama ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Nah, yang nasib ini by choice.
Ya, kamu pengen begini, tapi kalau nggak kamu kerjakan, ya resikonya ada di kamu, bukan di Tuhan. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin anak sukses, ya mestinya tahapan awalnya kita memahami dulu mana yang by design, mana yang by choice, dan kita tahu bedanya. Ini takdir atau nasib. Kalau takdir semuanya sudah ada di rencana, termasuk timingnya, segala macamnya. Tapi kalau nasib itu by choice. Ketika dia harus melakukan sesuatu, dia lakukan atau enggak. Ketika dia melakukan sesuatu sesuai yang dia rencanakan atau tidak. So, kebanyakan kita, ya meskipun semua mayoritas kita adalah beragama, tapi kita tidak paham terhadap konsep sederhana dari takdir dan nasib. Dan ketika kita blunder terhadap konsep takdir dan nasib, nah disitulah kita biasanya sulit sekali menuntun anak kita mencapai sukses. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi takdir itu bisa dibilang tadi ya rencana ya, atau by design tadi ya. Sedangkan nasib itu adalah eksekusinya. Ya, eksekusinya. Bisa dibilang seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita untuk karena kalau rencana takdir itu kan sesuatu yang terjadi kan di luar dari bumi ini. Ya. Antara rencananya Zaidan yang dibicarakan dengan Tuhan. Iya. Bagaimana kita tahu mengenai rencana terus? Nah, baik. Nah, ini adalah sebuah keahlian yang perlu bimbingan ini. Saya belajar ini sekitar 20 tahun ya. Sederhana tuh topiknya, membedakan mana takdir, mana nasib. Gitu. Biar kita support yang takdir dan kita coba arahkan yang nasib. Enggak, ini salah nih, karena kalau nasib itu kan by choice yang keliru. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita punya sensitivitas ini takdir atau nasib nih. Nah, pertanyaan saya begini. Hari ini kita kumpul bareng untuk konsultasi bersama. Nah, kira-kira ini takdir atau nasib? By design or by choice? Menarik. Dua-duanya bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Kalau saya bilang dua-duanya. Ya. Karena kalau kita nggak jodoh juga kita nggak mungkin bisa ketemu akhirnya bicara di sini. Betul. Itu namanya apa? By design. Ya. Terus apa lagi? Ya. Nah, tapi keinginan ini juga diperkuat sama si nasib tersebut yang saya perjuangkan gitu. Betul sekali. Untuk mendapatkan jawabannya. Betul sekali. Karena saya lumayan cukup berjuangan sih Ayah Edi jujur, tapi saya melihat jalannya tuh Allah kasih aja gitu. Ya, ada aja ya jalannya ya. Ada aja gitu. Nah, walaupun ada beberapa kali nggak jadi atau bagaimana, tapi saya merasa ini adalah takdir, akhirnya bisa ketemu juga karena saya tahu Ayah Edi pun kan juga itu bukan suatu kebetulan pastinya gitu loh. Persis. Nah, itu kata kuncinya, bukan suatu kebetulan gitu. Ya. Iya. Ya, baik. Ya, make sense ya Edi. Kalau misalkan ini bisa dibilang dua-duanya ya, antara nasib dan takdir kan. Tadi saya mau jawab nasib. Karena ini kan choice kita untuk yuk kita ngomong sama sesosok seperti Ayah Edi untuk mengetahui ya mengenai apa sih yang terbaik buat Mas Aidan dan sebagainya. Cuman at the same time juga kan kita bisa ngomong sama orang lain selain Ayah Edi gitu. Betul sekali. Sudah ada takdirnya kita ketemu hari ini dengan Ayah Edi in particular, sosok orangnya gitu kan. Iya, betul. Untuk menjalankan si eksekusi ini gitu. Ya, betul sekali.